kita sampai pada masail ketiga. Anna man lam ya'ti bi lam ya'budillah, bahwa barang siapa yang tidak memenuhi syarat tersebut, maksudnya mengingkari tauhid, maka lam ya'budillah, berarti dia tidak menyembah Allah. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia berjihad, tetapi dia tidak mengingkari tauhid. Dia percaya kepada dukun-dukun bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Dia percaya orang-orang yang sudah mati bisa membantu kita. Maka lam ya'budillah, dia tidak sedang menyembah Allah, walaupun salat, walaupun puasa. Dan ini makna dari firman Allah, wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kitabnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Yang bicara siapa? Rasulullah SAW. Rasul berbicara kepada Abu Jahal, Abu Lahab, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal yang disembah oleh Abu Jahal, Abu Lahab siapa? Allah. Lihat, Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengaku menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, tidak. Dan ucapan itu ada di Al-Quran. Ucapan Abu Jahal, Abu Lahab ada di Al-Quran. Ma na'buduhum, awal-awal surat Az-Zumar, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Kami orang kotor, mereka orang suci. Lata, Uzza, Hubal, Manat ini orang suci. Nah, kami butuh mereka untuk datang kepada Allah, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ini pengakuan Abu Jahal, Abu Lahab. Jelas mereka yakin sedang menyembah Allah dengan lewat perantara berhala-berhala tersebut. Tapi Nabi mengatakan, wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena menyembah Allah harus benar. Menyembah Allah tidak boleh bercampur. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah bercampur dengan Lata, Uzza tadi, walaupun Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengaku. Lastum 'abidina ibadati, kalian tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Li'anna ibadatakum mabniyatun 'ala syirk, karena ibadah kalian itu berdiri di atas syirik, dibangun di atas syirik. Bagaimana sesuatu yang dibangun di atas syirik? Mereka menyebutkan Allah dengan Lata, Uzza dan seterusnya. Walaysat biibadatin lillah, bukan menyembah Allah semata. Nah, Allah tidak mau dan tidak suka disekutukan. Allah tidak mau, tidak suka kita berzina, berjudi, minum khamar, tidak sholat. Kita syirik, lebih tidak suka lagi, paling tidak disukai oleh Allah, paling dibenci oleh Allah. Paling dibenci oleh Allah berarti paling disukai oleh setan, oleh iblis. Itu otomatis. Yang paling dicintai oleh Allah, itulah yang paling dibenci oleh iblis.
Jadi antum tahu apa yang paling dibenci oleh iblis? Tauhid. Adakah yang lain? Tidak ada. Paling satu, tauhid. Setelah itu dibenci oleh iblis seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Tapi yang paling dibenci nomor satu adalah tauhid. Oleh karena itu iblis menjadikan tauhid sebagai musuh nomor satunya. Maka target iblis pertama menggoda manusia itu syirik. Jika itu sudah tercapai, selesai. Kadang iblis setan membiarkan si fulan sedekah, si fulan menyantuni fakir miskin, si fulan berbuat baik, si fulan jujur, amanah, biarin. Yang penting syirik, yang penting tidak bertauhid, dan tidak akan dia masuk surga selama-lamanya. Ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau berbuat syirik, hapus seluruh amal hapus. Maka amanah dia, kejujuran dia, uang dia, derma dia hapus dengan syirik. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas ya, urutan dosa yang disukai oleh iblis. Yang pertama apa tadi? Syirik. Yang kedua bid'ah. Bukan maksiat, dosa-dosa besar, bukan. Itu nomor 3. Nomor 2 bid'ah. Maulid, tahlilan, sholawatan, yasinan malam Jumat, ini disukai oleh iblis. Ya. Yang ketiga, baru dosa-dosa besar. Zina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi. Ini disukai oleh iblis. Nomor 3. Nomor 4, apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil disukai. Tapi yaitu urutannya nomor 4. Ya. Iblis kan tidak pernah membiarkan keburukan itu lewat. Semua keburukan sekecil apapun diusahakan oleh iblis, oleh syaitan untuk tidak terlewatkan dari manusia. Maka walaupun dosa-dosa kecil tetap menjadi kesukaan iblis, walaupun dosa kecil. Meniup makanan, meniup minuman, mencelupkan tangan ke dalam bejana berisi air saat bangun dari tidur, kan dilarang oleh Nabi. Tapi dosa kecil. Tahu dosa kecil dari mana? Ya, meniup makanan, meniup minuman, dosa, ada dilarang oleh Nabi. Tapi dosa kecil. Tahu dosa kecil dari mana? Tidak ada ancamannya. Kalau zina kan jelas ancamannya. Minum khamar jelas ancamannya. Berjudi jelas ancamannya. Ya. Mengadakan maulid Nabi udah jelas tadi nomor 2. Ulang tahun, ya, ancamannya jelas. Selamat ulang tahun, selamat tahun baru, kecil apa besar itu? Besar. Karena ada ancamannya. Apa ancamannya? Tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin, ini kan ancaman. Bukan perkara kecil, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Gimana kecil dikatakan fahuwa minhum? Dia termasuk kaum tersebut, bukan perkara kecil. Ya, ada ancaman. Beda dengan meniup makanan, meniup minuman, mencelupkan tangan ke bejana air tadi, tidak ada ancaman. Apa ancamannya? Enggak ada. Maka itu dosa kecil. Ada ancamannya, dosa besar. Ancamannya apa saja? Bisa neraka, bisa azab kubur, bisa laknat Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah.
tidak diringankan siksanya, seluruh ancaman termasuk tasyabuh tadi. Bukan perkara sepele. Ya. Setelah dosa kecil apa? Selesai sampai di situ? Tidak, masih ada. Apa? Sesuatu yang tidak ada gunanya, ini pun masih diincar oleh iblis. Walaupun nggak dosa. Dosa kecil jelas dosa. Ini nggak dosa. Ngobrol berlama-lama, begadang, hukum asalnya kan halal. Tapi ini tetap menjadi target iblis. Karena memang iblis tidak pernah berputus asa, tidak pernah berhenti menjerumuskan manusia. Karena akan muncul yang lain. Apa hukum asal begadang? Tentu halal. Boleh. Oh, begadang terus dibikin nikmat ketika begadang itu. Nah, nanti ada obrolan-obrolan yang dosa. Nanti ada perbuatan-perbuatan dosa. Begitu. Belum besok subuhnya siangan. Oke. Diawali dari situ. Amalan-amalan yang sia-sia. Ya. Selesai sampai di situ? Masih ada lagi. Yang berapa tadi? Nah, masih ada lagi. Apa? Amalan-amalan mafdul. Ini pun masih diincar oleh iblis. Apa amalan mafdul? Amalan yang kurang utama, mengalahkan amalan yang utama. Ini bagian target dari iblis. Dibikin enak baca Al-Quran, padahal ada majelis ilmu. Ada majelis ilmu, beri ilmu manfaat. Tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang syirik, tentang tauhid, tentang muamalah, tentang riba, ciri-ciri riba. Ini ilmu luar biasa. Dia nggak tertarik. Dia asik baca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran tentu berpahala. Tapi dia rugi besar karena meninggalkan yang lebih besar. Dia baca Al-Quran sekedar tilawah, tadarus. Ya. Atau dia asik zikir, wirid, nikmat, padahal sudah qomat. Nah, iblis terus membisikkan, apa terus zikir, mumpung kamu lagi usul. Qomat udah biarin, sholat kan sendiri nggak masalah. Ya. Apalagi sholat di rumah kan lebih menjaga keikhlasan. Kalau di masjid banyak yang lihat, ria, sombong. Udah di rumah, lihat. Iblis membolak-balikkan kaidah. Salah satu tipuan iblis. Nah, banyak orang-orang soleh tertipu di sini. Banyak orang-orang soleh, torekot sufiyah tertipu oleh iblis di sini. Ada majelis ilmu dia nggak datang, dia asyik baca Al-Quran, sholat berjamaah dia tidak lakukan, dia zikir, wirid dan begitu seterusnya. Ibunya datang, dia malah asyik menyantuni fakir miskin, padahal ibu besar sekali memuliakan ibu. Dia malah memilih yang lebih kecil. Dia datang ke perkampungan kumuh, membawa sembako, padahal ibunya minta ditemani ke pasar. Barangkali antum pernah dengar ada seorang ulama yang sedang memberikan kajian. Ya, dipanggil oleh ibunya. Dia tinggalkan majelisnya, dia datangi ibunya. Oleh ibunya suruh apa? Ngasih makan hewan piaraan. Kalau kata kita ngasih makan ayam atau kambing. Ya, dia tidak ada menggerutu. Dia tetap sami'na wa ata'na. Ya. Dia tidak melihat mengasih makan ayam, kambing, tapi ini perintah ibu dan itu halal. Nah, ini orang yang berilmu, tahu mana yang harus dibesarkan, mana yang harus dikecilkan. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Ini masalah umat, ini masalah khilafah, ini masalah persatuan, masalah. Ibunya ditinggalkan, suaminya ditinggalkan. Ini wanita, ya wanita karir, wanita
pegiat sosial, wanita-wanita yang menyantuni fakir miskin, keluar masuk kampung kumuh, dia santuni fakir miskin, tapi dia tinggalkan suaminya. Saat suaminya butuh, saat suaminya ingin ditemani, ini hal yang sangat besar. Tidak ada yang melebihi ketaatan terhadap suami setelah Allah dan Rasulnya. Ya. Yang keempat, masalah yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rasul, hikmah diutusnya para rasul. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak memiliki hikmah. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Walaupun banyak yang kita tidak tahu. Barangkali sampai hari ini kita belum tahu hikmah diciptakannya nyamuk, bakteri, penyakit. Kan semua Allah yang menciptakan. Bahkan yang jelas neraka, iblis, setan, kan ciptaan Allah semua. Mungkin kita berpikir alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau Allah tidak menciptakan neraka, Allah tidak menciptakan iblis, Allah tidak menciptakan setan, Allah tidak menciptakan penyakit. Ya. Itu kan pikiran orang-orang sekuler, pikiran orang-orang ateis, pikiran orang-orang yang lancang mulutnya terhadap Tuhan Allah Rabbul Alamin. Kenapa Tuhan ciptakan ini? Kenapa Tuhan? Seandainya Tuhan tidak menciptakan penyakit, tidak menciptakan setan, tidak menciptakan keburukan, bukankah itu lebih baik? Kufur, kalimat kufur. Berarti dia lebih tahu dari Allah. Allah yang maha tahu. Allah punya jawaban. Kenapa Allah menciptakan iblis, setan, neraka? Tapi Allah simpan jawaban. Allah simpan jawaban itu. Allah akan buka jawaban itu kapan? Nanti di akhirat, nanti di surga. Kaum muslimin di surga selain mendapatkan kenikmatan makanan yang lezat, minuman yang nikmat, bidadari yang cantik, ada satu lagi kenikmatan apa? Ilmu, ilmiah. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tadi akan terjawab. Fa unabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Apapun yang kalian perselisihkan, apapun yang kalian pertanyakan, akan aku jawab nanti di surga. Ya. Semua misteri yang sampai hari ini belum terjawab. Siapa nama-nama Ashabul Kahfi? Tembok raksasa yang dibangun oleh Zulkarnain itu di mana? Kan misteri hari ini, gak ada yang tahu. Konon Khalifah Al-Ma'mun mengirim pasukan khusus untuk mencari tembok ini. Tapi beliau kirim berangkat dari kesikohan kepada Al-Quran, keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran, bukan ingin membuktikan sebetulnya Al-Quran ini benar atau salah, tentu tidak. Ya. Ada beberapa riwayat pasukan itu menemukannya, tapi yang sahih tidak. Sebagaimana janji Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sampai zaman modern ini, katanya setiap jengkal tanah di bumi ini sudah terpantau oleh satelit. Sudah terpantau oleh satelitnya Amerika, Jepang, Eropa. Ya, nggak ada yang berhasil menangkap itu. Padahal kan berapa jumlahnya? Ya'juj Ma'juj yang terkurung tembok raksasanya Zulkarnain itu berapa jumlahnya? Jutaan. Tentu bukan kota kecil, kota besar. Di antara dua gunung yang ditutup dengan tembok raksasa.
besi-besi yang baja yang dicor dengan timah panas, teknologi yang cukup tinggi, entah berapa ribu tahun yang lalu. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada salah satu nabi. Ya, berselisih para ulama Zulkarnain itu nabi atau tidak. Nah, maka kalau kita tidak mendapatkan jawaban dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sabar. Imani bahwa itu dari Allah. Kullu min indi rabbina. Semua datang dari Allah. Amanna bi, kami beriman. Siapa itu? Awal-awal surat Al-Imran. Siapa itu? Ar-rasibuna fil ilmi. Orang-orang yang dalam ilmu. Orang-orang yang dalam ilmunya saat mendapatkan ayat-ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang akal kita tidak bisa mencerna. Katanya Allah berada di atas, di arsy. Bukankah bumi ini bulat? Tentang bumi bulat kan sudah sepakat para ulama. Bahkan sebelum Columbus menemukan, ulama-ulama Islam beberapa ratus tahun sebelum itu sudah menemukan, meyakini bahwa bumi itu bulat. Berdasarkan ayat itu. Nah, bagaimana ketika bulat nunjuk ke atas kan tidak satu titik, nggak sampaikan akal kita. Maka cukup kita sami'na wa ata'na. Kita yakini bahwa Allah betul-betul berada di atas kita. Selesai. Ada langit ketujuh, ada kursi, ada arsy, perbandingannya begini. Sudah sering kita bahas. Di atas arsy itulah Allah bersemayam. Allah berada di situ dengan segenap kemuliaan dan keagungan. Ya. Nah, apalagi diutusnya seorang Rasul, tentu hikmah yang luar biasa. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat kami utus seorang Rasul. Berarti tidak ada umat yang tanpa Rasul. Umat ini belum ada rasulnya, batal ayat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat kami utus rasul. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa ribuan. Siapa yang rasulnya ribuan, nabinya ribuan? Bani Israel. Bahkan Ibn Abbas mengatakan semua nabi adalah Bani Israel kecuali 12 kira-kira. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Berhenti di situ. Tentu sampai di bawahnya Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Di bawah Yaqub itu semuanya Bani Israel. Kan semuanya dari Yaqub. Kecuali yang Bani Ismail. Dari mana Nabi itu didatangkan? Jawabnya, dari mana? Dari mana Nabi itu didatangkan? Jawabnya, dari kaum tersebut. Kaum Ad diutus seorang Nabi Rasul ke kaum Ad. Dari siapa? Dari kaum Ad itu sendiri, yaitu Nabi Hud. Kaum Samud, oleh Allah diutus seorang Nabi, seorang Rasul. Dari mana? Dari kaum Samud itu sendiri, yaitu Nabi Saleh. Bani Israel semua, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semuanya Bani Israel. Ribuan Nabi Bani Israel. Ani'budullah, sembahlah Allah. Tidak ada Nabi Rasul yang tidak berbicara seperti ini. Ani'budullah, sembahlah Allah. Yang dimaksud, tauhidkanlah Allah. Ini ajaran terbesar para Nabi, para Rasul. Ubudullah. Sampai di situ tidak ada terusannya. Ada nafinya. Nah, itu masih ingat? Rukun tauhid ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada berapa?
Ada dua, apa dan apa? Nafi dan isbat. Isbat saja tidak sah. Tuhanku Allah, nggak sah. Allah Tuhanku, nggak sah. Allah adalah Tuhan, nggak sah. Tuhan adalah Allah, nggak sah. Yang sah adalah tidak ada Tuhan. Dan nafinya dulu, kecuali Allah, baru sah. Ada nafi, ada isbat. Di sini dibalik. Isbat dulu, ibudullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhi taghut. Sekilas dari ayat ini antum bisa paham taghut itu siapa? Pantaskah taghut itu penguasa yang korup, presiden yang tidak menerapkan potong tangan, cambuk, rejam? Nggak pantas. Lihat, lihat aja di situ. Ubudullah, sembahlah Allah, jauhi taghut. Masa Allah disejajarkan dengan penguasa zalim, presiden korup? Ya, terlalu kecil. Yaitu yang disembah selain Allah. Sembahlah Allah, jauhi penyembahan kepada selain Allah. Penyembahan terhadap Nabi Isa, penyembahan terhadap Ali bin Abi Thalib, penyembahan terhadap Syaikhul Qadir Jailani, penyembahan terhadap kuburan orang yang sudah mati, jauhi, sembahlah Allah satu-satunya. Ya. Maka keliru besar orang yang beranggapan bahwa taghut adalah pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak menerapkan rajam, potong tangan, cambuk. Itulah taghut. Salah. Taghut adalah yang disembah selain Allah. Kalau penguasanya itu Fir'aun, boleh nggak Fir'aun dibilang taghut? Boleh, karena Fir'aun mengajak penyembahan kepada dirinya. Apakah presiden-presiden kita, penguasa-penguasa muslim hari ini mengajak kaum muslim ini menyembah dirinya? Tidak. Kecuali Basar barangkali, kalau kabar itu benar ya. Presiden Mesir, presiden Libya, presiden Indonesia, Malaysia, nggak ada yang mengajak kaum muslimin menyembah dirinya. Tidak ada kan? Maka mengatakan pemerintah sekarang taghut tidak tepat. Atau ditaati dalam rangka maksiat, itu pun boleh dikatakan taghut. Ya. Mengajak kepada kemaksiatan dan ditaati. Nggak usah sholat, ya nggak usah sholat. Nggak usah pergi haji, ya nggak usah pergi haji. Babi halal, ya makan babi. Itu bisa taghut. Lebih kecil dari yang tadi. Dosa kan bertingkat. Apa begitu? Pemerintah kita, Presiden Indonesia, dari Soekarno, Habibie sampai hari ini mengajak kepada kemaksiatan? Tidak. Berbuat maksiat? Iya. Berbuat bid'ah? Iya. Ngajak? Tidak. Mereka ngadain maulid di Istiqlal, ya, maksa nggak? Wajib ikut maulid di Istiqlal, maksa nggak? Enggak. Yang mau terserah, nggak mau sudah. Maka dibilang taghut belum tepat. Kalau maksa harus ikut maulid, bisa taghut. Ya. Maka yang lebih tepat dikatakan taghut itu penguasa apa tokoh-tokoh Islam yang sesat. Justru yang taghut itu tokoh-tokoh Islam yang sesat, ngajak bid'ah, ngajak syirik, ngajak haul Syaikhul Qadir Jailani, dan diikuti oleh orang-orang awam yang tidak berilmu itu, yang jahil itu yang pantas dibilang taghut, bukan pemerintah. Katanya faham fikul waqi, ini waqi, berarti dia nggak faham fikul waqi. Maka sangat tidak tepat kalau pemerintah kita dibilang taghut. Maksiat mungkin, pelaku bid'ah mungkin sebagian ada yang berbuat syirik, percaya dengan jimat-jimat, keris-keris, tapi kan urusan dia. Nggak ngajak kita untuk percaya jimat-jimat dan keris-keris. Dia sendiri, bahkan dia ngumpet-ngumpet ya, punya keris, punya jimat, ditanya pakai keris apa? Enggak. Ya, ngumpet-ngumpet, malu dia pakai keris, pakai jimat.
ya, maka tidak pantas dibilang tauhid. Maka hati-hati, ya, kita tidak boleh salah paham siapa tauhid itu. Karena beberapa orang hizbiyyin harakiyin kan melepaskan syubhat ini, mendakwahkan syubhat ini. Jadi pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam itulah tauhid. Seperti Indonesia ini, tidak menerapkan potong tangan, rejam, cambuk, maka pemerintah kita tauhid. Ini salah. Kalau tauhid kan berarti harus kita jauhi, harus kita perangi. Tidak. Fal hikmatu hiya ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah wastinabi ibadatit taghut. Hikmahnya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah satu-satunya, menjauhi taghut. Yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin, bahwa risalah ini umum kepada seluruh umat. Berdasarkan ayat tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, tidak ada umat yang tidak kami utus seorang rasul. Maka tidak ada orang yang akan menuntut Allah nanti, menyalahkan Allah nanti. Ya Allah, bagaimana kami mau menyembah Engkau? Tidak ada nabi, rasul yang mendakwahi kami. Tidak ada. Nggak ada seperti itu. Kalau toh ada, belum sampai ke dia karena dia hidup terlalu pelosok. Tentu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Nggak usah hari itu, sekarang. Sekarang sudah 1400 tahun dari wafatnya Nabi SAW. Para ulama, para dai, mubalik bertebaran di muka bumi. Tapi ada 1 orang, 2 orang, 100 orang, 1000 orang yang belum kedatangan dakwah. Belum sampai ke dia kata-kata Allah, Rasulullah, Al-Quran, Islam. Itu apa? Belum sampai. Mungkinkah ada orang seperti ini? Tentu ada. Bagaimana perlakuan Allah terhadap orang-orang seperti ini? Jawabnya akan diuji lagi. Di mana? Nanti di akhirat. Mengambil dalil dari apa yang terdapat dalam Sahih Muslim tentang seseorang yang berpesan kepada anak cucunya untuk membakar mayatnya. Mengambil dalil dari sini. Bakar mayat kan perbuatan dosa. Apalagi dia menyuruh mayatnya dibakar supaya apa? Supaya Allah tidak bisa membangkitkan dia lagi. Ini lebih kufur lagi kan? Meyakini bahwa Allah tidak maha bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hafal batal ayat ini. Dia tidak percaya dengan ayat ini. Karena Allah qadir, berkuasa, mampu berbuat apa saja. Menurut dia nggak bisa. Kalau sudah dibakar jadi abunya ditaburkan ke lautan, nggak mungkin bisa dihidupkan lagi. Itu keyakinan dia. Kemana akhirnya orang ini? Masuk neraka apa masuk surga? Ternyata masuk surga. Kenapa? Karena belum sampai dakwah kepada dia, belum sampai ilmu kepada dia bahwa Allah maha bisa. Diuji oleh Allah dan lulus. Dia menjawab dengan jawaban yang membikin Allah ridha. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini salah satu contoh. Tentu ada contoh-contoh lain seperti tadi. Seumur hidup belum pernah mendengar Allah itu apa, Rasulullah itu siapa, Al-Quran itu apa, Islam itu apa. Kata-kata Islam belum pernah dia dengar. Kata-kata Al-Quran, Allah, Rasulullah belum pernah dia dengar. Tentu dia hidup dalam keadaan kafir, lalu mati dalam keadaan kafir. Apakah langsung disiksa di neraka? Jawabnya tidak. Karena Allah maha adil. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah.
Kami tidak akan mengazab siapapun yang belum kedatangan seorang rasul, yang belum kedatangan dakwah. Ya. Ya. Satu lagi barangkali. Yang keenam, anna dinal anbiya'i wahid, agama para nabi itu satu. Bukankah cara membersihkan najis Nabi Musa beda dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kemudian Nabi Lut menikahi dua kakak beradik, dua-duanya dinikahi. Nabi Ibrahim menjadikan budak siapapun yang mencuri hartanya. Ini kan beda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan agamanya satu? Maksudnya tauhid. Tauhidnya satu. Ya. Syariatnya beda, maka dikatakan syir'atan wa minhajan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Syariatnya, fikihnya beda-beda, tauhidnya satu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Kalau anak kecil orang Muslim, anak kecil orang Islam meninggalnya nanti, bagaimana di akhirat? Nah, itu yang diucapkan oleh beberapa sahabat, termasuk Aisyah, dan Nabi mengajarkan serahkan saja kepada Allah. Nabi menyuruh para sahabat mengatakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terserah. Hanya Allah yang tahu. Apa mau disiksa terserah Allah. Allah Maha tahu. Apa mau diampuni masuk surga atau diuji lagi dan seterusnya. Ya. Anak kecil. Adapun dewasa tadi sudah kedatangan hujah apa belum? Kalau sudah kedatangan hujah ya neraka, kalau belum kedatangan hujah, belum kedatangan dakwah, akan diuji lagi. Adapun anak-anak mungkin umur 1 tahun, umur 2 tahun, kita serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang Maha tahu. Wallahu. Ya. Kalau orang gila gimana? Iya, sama. Kita serahkan saja kepada Allah. Yang jelas kita meyakini firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Orang gila tentu tidak sanggup untuk sholat tepat waktu. Waktu itu apa dia nggak tahu. Jam berapa dan seterusnya. Bahkan dirinya siapa dia kan nggak tahu. Orang gila yang betul-betul gila kan dirinya itu siapa dia nggak tahu. Ya kan? Lupa dengan dirinya. Allah tidak akan bebani. Bagaimana tempatnya nanti Allah? Lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.